Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Untuk penerangan di ruangan ini, mohon maaf ya kalau misalkan gelap, karena ini cuacanya sedang mendung dan lampu ruangan ini nggak saya nyalakan. Tapi insya Allah untuk wajah sudah agak kelihatan loh ya. Nah, jadi pada video kali ini saya akan membahas ini salah satu metode membaca kitab yang harus difahami baik untuk pemula ataupun yang sudah mahir. Ya, jadi metode ini adalah apa ya, versi singkatnya itu enggak ada. Jadi gini, ketika kita membaca kitab itu kita tidak boleh terlalu saklek menjadikan lafadz ini itu ini kemudian menafikan takrib yang lain. Paham nggak maksud saya? Maksudnya gini, misalkan ada sebuah teks ya, ada sebuah siyakul kalam, kemudian kita jadikan lafadz ini misalkan sebagai mubtada ya. Nah, kalau lafadz yang kita jadikan sebagai mubtada ini bisa menjadi takrib yang lain, misalkan sebagai khobar ataupun menjadi sebuah badal, maka ya jangan nafikan itu. Ya. Nah, saya membuat video ini termotivasi dari salah satu komentar yang ada di video saya di bab i'rab kitab Fathul Qorib yang kitab ahkam zakat ya. Dia itu mengomentari saya seputar lafadz ini yang wasyara itu wujubiha sitatu asya. Syarat wajibnya melaksanakan zakat itu ada 6 hal. Nah, di situ redaksinya sitatu asya'a. Kemudian di sini untuk redaksi selanjutnya yang wafi ba'di nusahi al-madni situ hisalin itu enggak saya bahas. Kemudian al-islamu. Ya. Wasyara itu wujubihal sitatu asya al-islamu. Jadi di video tersebut itu saya jadikan al-islamu sebagai badal dari sitatu asya ya. Nah, dia komentarnya, loh, ini nggak make sense, nggak sesuai. Kenapa? Karena di sini lafadz al-islamu tadi katanya menjadi badal, ya, yang kata saya itu menjadi badal. Tapi kok mubdal minhunya itu sitatu asya'a, lafadznya itu nakirah, sedangkan badalnya itu ma'rifat. Kan ini nggak make sense. Coba dikaji ulang, gitu ya. Kemudian di situ saya jawab bahwa oke. Gitu. Mungkin sampean atau mungkin teman-teman yang nonton video ini juga sepakat dengan dia ya, bahwa kebanyakan dari kita menjadikan lafadz seperti al-islamu di redaksi ini itu sebagai khobar dari takdiran ahaduha al-islamu ya. Sitatu asya'a, ada 6 hal. Ahaduha yang pertama, yang lafadz ahaduha ini dibuang ya, mubtada'nya itu dibuang karena sudah maklum. Kemudian al-islamu itu menjadi khobar ya, khobar dari mubtada yang dibuang. Itu kebanyakan. Tapi di sini saya melihat atau saya ingin mengajak kalian itu melihat dari sudut pandang yang lain, bahwa lafadz al-islamu ini bisa menjadi badal dari lafadz sitatu asya'a, meskipun lafadz sitatu asya'a itu adalah nakirah. Jadi penjelasan yang saya gunakan itu ada di dalam kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyah mengenai pembahasan ini. Badalnya itu berupa isim ma'rifat, sedangkan mubdal minhunya berupa isim nakirah. Ini ada di kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyah. Ya. Nah, di sini dengan catatan selama mubdal minhunya itu isim nakirah yang mufidah. Ya. Isim nakirah yang mufidah itu macam-macam. Salah satunya adalah isim nakirahnya itu berupa idhofah, itu berarti nakirah mufidah. Ya. Ada kalanya isim nakirah mufidah itu isim nakirah kemudian disifati. Ya, rajulun karimun. Rajulun karimun ini nakirah tapi nakirah yang mufidah karena disifati dengan lafadz karimun, ya. Nah, begitu juga dengan ini sitatu asya'a ini adalah nakirah yang mufidah. Sehingga kalau nakirah mufidah ini tidak masalah kalau misalkan badalnya itu berupa isim ma'rifat. Nah, itu merupakan salah satu penjelasan bahwa badal itu boleh berupa isim ma'rifat membadali mubdal minhu yang berupa isim nakirah. Tapi itu tadi catatannya ya, harus nakirah yang mufidah. Itu mengenai lafadz sitatu asya'a kemudian al-islamu ini. Nah, kemudian lafadz al-islamu ini di sini juga selain menjadi khobar ataupun menjadi badal, lafadz al-islamu ini juga bisa menjadi mubtada muakhar. Jadi wasyara itu wujubiha, syarat wajibnya melaksanakan zakat itu sitatu asya'a, ada 6 hal. Ya. Kemudian minha di antara sitatu asya adalah al-islamu utawi Islam. Jadi
seperti itu. Jadi di sini di video ini yang ingin saya tekankan adalah ketika kalian membaca kitab itu jangan terlalu fokus, terlalu meyakini bahwa lafadz ini itu posisinya seperti ini. Kalau enggak posisi ini berarti salah. Jangan seperti itu, Ferguson. Kalau misalkan seperti itu apa ya? Itu enggak seperti perdebatan antara kaidah min yang ada di itu ayat yang menjelaskan seputar wudhu ya. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah biru'usikum. Di sini Imam Syafi'i meyakini atau berpendapat bahwa bak di situ punya faedah litabaid, menunjukkan sebagian. Kemudian kalau Imam Malik kalau nggak salah ya menjadikan bahwa bak tersebut itu faedahnya itu litakdiyah kalau nggak salah ya. Kemudian yang Imam Hanafi menjadikan bak tersebut itu punya faedah ilsaq. Ya, jadi ada macam-macam dari tiga imam ini saja beda-beda. Ada yang mengatakan ilsaq, ada yang mengatakan litakdiyah, ada yang mengatakan litabid. Hanya membahas masalah bak saja, bak huruf jar. Jadi itu ya, itulah indahnya perbedaan. Jadi selama kita mengetahui lafadz ini dibaca ini dan ada ada dalil penguatnya, ya itu nggak masalah. Kita jadikan seperti ini ataupun seperti ini. Jadi gitu ya. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat untuk kalian dan insya Allah kita akan berjumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.